melaksanakan tugas wawancara kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ray Indra Putra Utama dengan NIM 059. Saya Jamil dengan NIM 050. Saya Anindya Nafisa dengan NIM 067. Saya Usia Abdi dengan NIM 061. Sebelumnya, kami akan jelaskan tentang pengenalan tempat ibadah yang berkaitan dengan sejarah, lokasi, dan kondisi. Universitas 11 Maret merupakan kampus yang menjunjung tinggi nilai keberagaman dan toleransi. Hal tersebut terlihat dari tersedianya berbagai tempat ibadah yang mewakili agama-agama yang dianut oleh Civitas Academica. Keberadaan tempat-tempat ibadah ini menjadi wujud komitmen UNS dalam memberikan ruang bagi setiap warga kampus untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, sekaligus menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan hidup berdampingan. Tempat-tempat ibadah di UNS tersebar di beberapa titik strategis di lingkungan kampus sehingga mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pengunjung. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, tempat-tempat ini juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, pembinaan, dan pengembangan karakter. Kondisinya pun terawat dengan baik serta dilengkapi fasilitas yang mendukung kenyamanan para penggunanya. Salah satu tempat ibadah yang menjadi bagian dari keberagaman tersebut adalah vihara di lingkungan UNS. Keberadaan vihara ini menjadi simbol penghormatan kampus terhadap keberagaman agama sekaligus menjadi tempat bagi umat Buddha untuk beribadah, bermeditasi, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan. Melalui pembahasan mengenai vihara ini, kita dapat melihat bagaimana nilai toleransi dan inklusivitas benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan Universitas 11 Maret. Perkenalkan, nama saya Anindya Nafisa dari Fakultas Pertanian. Izin mewawancari kakak sebagai narasumber kami. Sebelumnya saya minta untuk kakak perkenalan nama dan prodi kakak dan juga jabatan kakak untuk tempat ibadah di sini. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dennis Kaprasna dan juga saya berasal dari prodi peternakan dan juga saya menjabat di sini sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Buddhis se-UNS seperti itu. Oke, kakak, saya mulai untuk pertanyaannya ya. Yang pertama, apakah tugas utama tempat ibadah ini menurut pandangan Civitas Academic? Oke, baik. Jadi untuk dari tujuannya itulah dari tempat ibadah ini dibangun. Jadi untuk tempat ibadah dibangun ini itu untuk bisa merangkul untuk semua mahasiswa yang dari Universitas 11 Maret yang beragama Buddhis dan juga bisa juga untuk merangkul juga untuk umat-umat Buddhis yang ada di Solo Raya. Jadi untuk di Wera ini ada kayak kegiatan-kegiatan dari sini itu seperti ada ceramah dari para bante dan juga ada kegiatan doa dan juga meditasi bagi umat-umat yang Buddhis yang ada di Solo ini termasuk mahasiswa yang Buddhis di UNS ini seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, siapa saja yang biasanya memanfaatkan tempat ibadah ini? Oh, jadi untuk yang memanfaatkan tempat ibadah ini mungkin dari teman-teman dari anggota-anggota IKMAP dan juga untuk para masyarakat Buddhis yang ada di Solo Raya ini dan juga ada ketua dari Perma Budi yang ada di Solo yaitu beliau bernama Pak Lili. Untuk pertanyaan ketiga, menurut kakak, apakah keberadaan beberapa tempat ibadah di kampus memberikan dampak positif dan apa alasannya gitu? Oke, jadi untuk tempat ibadah yang ada di seluruh kampus ya ini jadi sangat bermanfaat sekali karena bisa merangkul untuk semua umat-umat yang ingin berdoa dan juga ingin menjalankan ibadahnya terus terfasilitasi dengan tempat ibadahnya tersebut seperti itu dan juga bisa mengenal lebih banyak lah kalau di UNS tersebut ini memiliki tempat ibadah jadi bisa menerapkan kayak toleransi seperti itu dan juga bisa mengenal bahwa di UNS ini ternyata wah mengenal semua agama-agama di sini seperti itu dan juga memfasilitasi juga para mahasiswa yang beragama apapun. Pertanyaan keempat, bagaimana kampus mendukung kegiatan keagamaan di tempat ibadah ini? Baik, jadi untuk dari tempat ibadah ini memang disediakan semacam
semacam perbaikan dan juga perawatan dari termasuk sarana dan prasarana yang ada di kampus juga terawat dengan baik, dan juga bisa memberikan dari kampus sendiri itu bisa memberikan semacam dana semacam kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan juga kegiatan-kegiatan yang bisa membantu dan berdampak bagi masyarakat seperti itu. Oke, pertanyaan kelima, apakah harapan kakak terhadap toleransi aturan umat beragama di UNS? Oke, jadi untuk aturan toleransi beragama di UNS ini kalau menurut saya ini sudah cukup baik ya seperti ini kan, karena tidak ada lagi kayak kasus-kasus kayak semacam yang anti toleran lah di dalam kampus UNS ini. Saya belum pernah mendengar, dan juga sudah diberi juga untuk fasilitas-fasilitas tersebut, dan juga lebih kayak apa ya, mungkin dari UNS tersebut bisa melakukan kayak kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan lah semua kayak pengurus-pengurus dari dari mahasiswa, perwakilan dari agama-agama yang lainnya seperti itu. Oke, untuk pertanyaan terakhir kak, menurut pandangan kakak, apakah banyak tempat ibadah di kampus mempengaruhi UNS? Jika iya, apa alasannya? Sebenarnya iya, karena kan jadi apa ya, setiap orang-orang dari luar yang ingin mendaftar di UNS bahwa ternyata di UNS tersebut, ternyata di UNS tersebut itu mengenal namanya itu toleransi, karena banyak sekali kayak tempat-tempat ibadah yang berdekatan satu sama lain kan, dilihat dari sekitarnya UNS tersebut, dan juga bisa kayak apa ya, dari mahasiswa yang ingin mendaftarkan diri ke UNS itu bisa menyadari bahwa tempat ritual ibadahnya dan juga tempat ibadahnya difasilitasi tersebut, seperti itu. Terima kasih ya kak. Baik, sama-sama. Kami dari Fakultas Kesehatan UNS. Kami di sini ingin wawancara Bapak tugas mata kuliah PKN. Sebelumnya nama Bapak siapa? Aldian. Asal Bapak dari mana? Boyolali. Untuk pertanyaan Bapak itu, kan di sini kan di UNS kan ada banyak tempat ibadah dari Islam, Kristen dan lain-lain. Menurut Bapak berapa banyak sih tempat ibadah kegiatan kampus? Mahasiswa tempat ibadah. Menurut Bapak? Karena ada hal apakah menurut Bapak tempat ibadah itu memberikan dampak positif bagi kampus? Misalnya Pak, saya buat apa ya? Buat apa? Kegiatan agama yang lain, kalau misalnya itu ada kegiatan buka bersama harapan Bapak terkait tempat ibadah dekat baik Pak, mungkin sekian dari Bapak. Terima kasih Pak. Kenapa saya tidak aktif dari jadi sebenarnya saya tuh ada tugas kelompok itu terkait wawancara terkait dengan tempat ibadah yang ada di UNS. Jadi kalau boleh tahu nama dengan nama siapa dan adalah dari Komite Tanah Angkatan 2025 Fakultas Pertanian. Jadi sebelumnya dengan Kak Anila tahu belum kalau di UNS itu ada tempat ibadah yang dari 6 agama sekaligus dan tempatnya itu berdekatan. Kalau itu aku dengar ya ada tempat ibadah yang 6 dari Islam maupun Katolik, Kristen dan lain-lain. Nah, tapi untuk tempatnya aku belum tahu persis di mana. Jadi aku jelaskan sedikit kalau untuk tempatnya itu tuh
ada di dekat antara gedung FKIP sama dekat gedung FKIP di tengah-tengahnya. Oke, aku lanjut ke pertanyaan juga. Kalau menurut kakak, pandangan kakak sendiri mengenai keberadaan berbagai tempat ibadah itu, kalau mengenai keberadaan tempat ibadah itu tentunya pasti ya itu memudahkan kita untuk beribadah baik dari agama Islam maupun agama yang lain. Dan pertanyaan kedua, menurut kakak adanya keberadaan tempat ibadah tersebut menjadi hal yang mengganggu atau tidak, atau malah jadi hal yang bagi kakak itu nyaman-nyaman aja dan malah bagus? Kalau keberadaan itu ya malah bagus ya. Yang tadi pertanyaan tadi juga untuk memudahkan kita beribadah juga, dan itu juga bisa membuat toleransi di kampus ini juga lebih erat. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari penjelasan kakak tadi, apakah keberadaan tempat ibadah itu mencerminkan sikap toleransi di lingkungan sekitar kakak? Iya, betul sekali. Itu toleransi antar mungkin bukan hanya mahasiswa aja, tapi juga bisa baik dosen atau karyawan-karyawan yang lain. Nah, itu kan juga jadi saling sesama agama atau berbeda agama itu saling menghormati dan toleransi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dari pengalaman kakak sendiri, pernah tidak menemui atau melihat secara langsung bentuk dari toleransi antar umat beragama tersebut? Kalau dari aku sih mungkin saat kita memilih hari kerja kelompok atau mungkin rapat atau dan lain-lain itu sebisa mungkin kita mengatur di hari atau di waktu atau jam dimana misal kegiatan tersebut itu dirasain tidak bertabrakan dengan pelaksanaan ibadah, seperti mungkin mengurangi tidak melakukan rapat atau kerja kelompok di hari Minggu atau Sabtu. Itu kan kadang dari umat Katolik yang Kristen kan juga melakukan ibadah. Jadi kalau di waktu atau jam tertentu, misal jam 6 atau mungkin jam 3 sore, itu kan waktu ibadah khusus ya untuk sholat asar atau sholat maghrib. Nah, itu kita bisa mulai kegiatan tersebut itu sebelum waktu sholat atau di lain waktu. Pertanyaan terakhir dari aku nih kak, kira-kira saran apa aja sih yang bisa kakak berikan agar kerukunan antar umat beragama di kampus itu semakin meningkat dan berjalan dengan baik? Kalau menurut aku sih sarannya ya itu tadi, kita harus yang pertama itu untuk kegiatan atau apapun itu tetap utamakan ibadah. Mau itu sepenting apa, itu tetap yang pertama utamakan ibadah. Baik, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih atas jawaban terbaik yang telah kakak berikan.